Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dipraktekkan pelaksanaan pengkajian dan pelayanan resep di rumah sakit. Pengkajian dan pelayanan resep merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam penyiapan obat atau dispensing yang meliputi penerimaan, pengkajian resep, pemeriksaan ketersediaan produk, penyiapan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, telaah obat, dan penyerahan disertai pemberian informasi. Pengkajian dan pelayanan resep bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat sebelum obat disiapkan, sehingga pasien mendapatkan obat dengan tepat dan bermutu. Pengkajian dan pelayanan resep dilakukan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian diberi kewenangan terbatas hanya dalam aspek administratif dan farmasetik. Petugas akan menerima resep yang diserahkan ke bagian farmasi. Berikut ini contoh resep di rumah sakit. Pengkajian resep dapat menggunakan formulir seperti pada gambar berikut ini, dengan memeriksa kelengkapan pada resep meliputi kelengkapan administratif, farmasetik, dan klinik. Pengkajian kelengkapan administratif meliputi identitas pasien seperti nama, nomor rekam medis, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan yang harus diketahui untuk pasien pediatri, geriatri, kemoterapi, gangguan ginjal, epilepsi, gangguan hati, dan pasien bedah, dan tinggi badan untuk pasien pediatri dan kemoterapi. Identitas dokter seperti nama, nomor SIP khusus untuk resep narkotika, paraf dokter, tanggal resep, informasi alergi, ruangan atau unit asal pasien, dan jaminan kesehatan. Resep telah lengkap dan pasien sesuai. Jika ada informasi yang tidak tertulis pada resep, dapat ditanyakan kepada pasien atau dokter yang bersangkutan. Pengkajian kelengkapan farmasetik meliputi nama obat, bentuk sediaan dan kekuatan sediaan, jumlah obat, aturan dan cara penggunaan, stabilitas dan inkompatibilitas untuk obat racikan, dan dapat dilihat pada literatur. Pada resep terdapat obat racikan, yaitu cefadroxil, tremenza, dan CTM. Cefadroxil merupakan golongan antibiotik yang penggunaannya harus dihabiskan, sehingga tidak dapat dicampur dengan obat lain, terutama obat untuk tujuan simptomatis. Kesimpulan kelengkapan farmasetik yaitu obat sudah tepat dan terdapat permasalahan pada campuran stabil secara fisik, kimia, dan terapeutik. Dalam hal ini adalah ketidaktepatan antibiotik diracik dan dicampur dengan obat lain. Pengkajian kesesuaian klinik meliputi indikasi obat, dosis dan waktu atau jam penggunaan obat,
duplikasi pengobatan, alergi dan reaksi yang tidak dikehendaki, dan interaksi obat. Kesesuaian klinik dapat dicek pada literatur yang berhubungan. Terdapat ketidaksesuaian klinik, yaitu duplikasi penggunaan obat antihistamin, difenhidramin HCl yang terkandung dalam Tremenza dan CTM. Terkait permasalahan tersebut, dapat dikomunikasikan dan direkomendasikan kepada dokter penulis resep untuk menggunakan salah satu obat antihistamin. Perlu persetujuan dokter penulis resep jika terdapat perubahan pada resep. Resep yang telah dikaji dapat dilakukan penyiapan obat. Obat disiapkan sesuai yang tertulis pada resep, yang sudah dilakukan pengkajian dan perhitungan untuk obat racikan. Pengambilan obat dari rak penyimpanan perlu memperhatikan nama obat, tanggal kadaluarsa, keadaan fisik obat, dan lakukan double check kebenaran identitas obat, terutama obat high alert dan LASA. Meracik obat bila diperlukan. Pemberian etiket. Informasi minimal pada etiket meliputi nama dan tanggal lahir pasien, nama obat, aturan pakai obat, instruksi khusus, dan tanggal kadaluarsa obat. Sebelum menyerahkan obat kepada perawat untuk pasien rawat inap atau kepada pasien, harus dilakukan pemeriksaan kembali meliputi 5 tepat, yaitu tepat obat, tepat pasien, tepat dosis, tepat rute, dan tepat waktu pemberian. Penyerahan obat kepada pasien harus disertai pemberian informasi obat meliputi nama obat, indikasi obat, aturan pakai, efek terapi, efek samping, dan cara penyimpanan obat. Demikian video pelaksanaan pengkajian dan pelayanan resep di rumah sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dipraktekkan pelaksanaan monitoring efek samping obat di rumah sakit. Monitoring efek samping obat atau MESO yang dilaksanakan di rumah sakit, yaitu mengenai survei efek samping obat, identifikasi obat pemicu efek samping, analisis kausalitas, dan memberikan rekomendasi penata laksanaannya. Tujuan monitoring efek samping obat antara lain: 1. Menemukan efek samping obat sedini mungkin. 2. Menentukan frekuensi dan insidensi efek samping obat. 3. Mengenal semua faktor yang mungkin dapat menimbulkan efek samping obat. 4. Meminimalkan resiko kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki. 5. Mencegah terulangnya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki. Monitoring efek samping obat
dilakukan oleh apoteker kolaboratif dengan dokter maupun perawat dalam koordinasi KFT atau TFT. Contoh kasus, apoteker akan melakukan monitoring pada pasien yang dirawat di rumah sakit karena keluhan gatal yang menyebar ke seluruh tubuh dan kulitnya melepuh seperti terbakar setelah minum obat. Pasien memiliki riwayat alergi obat penisilin dan aspirin. Penggalian dan pencatatan data efek samping obat kepada pasien. Selamat pagi Mbak, betul ya dengan Mbak Nana? Iya Bu, betul. Ya, saya apoteker Zizi yang sedang bertugas saat ini. Tujuan saya ke sini, saya akan melakukan monitoring terkait keluhan Mbak, terkait kondisi Mbak saat ini. Nah, saya membutuhkan beberapa informasi dari Mbak, jadi saya ingin mendokumentasi informasi tersebut. Apakah Mbak bersedia? Iya Bu, bersedia. Iya, baik. Saya izin mencatat ya Mbak. Iya, silakan Ibu. Monitoring efek samping obat dilakukan menggunakan formulir monitoring efek samping obat berikut ini. Baik, saya ulangi lagi ya Mbak, atas nama Mbak Nana, betul? Iya, betul Ibu. Mbak usianya berapa? 25 tahun. Sukunya Mbak? Jawa. Berat badannya? 50 kilo. Untuk pekerjaannya? Saya karyawan swasta Ibu. Apakah Mbak sedang hamil? Tidak Ibu. Baik Mbak, bisa tolong diceritakan Mbak bagaimana keluhan Mbak sebelum masuk rumah sakit kemarin? Baik Ibu, jadi tanggal 13 kemarin saya itu kan mengalami menstruasi. Terus terasa nyeri di perut. Akhirnya saya minum obat seperti ini Bu. Boleh saya lihat Mbak? Ya, silakan. Nah, kemudian setelah minum obat itu terasa gatal di daerah leher. Kemudian ada cairannya juga gitu. Tetapi saya abaikan. Nah, tanggal 14-nya itu kan karena masih nyeri di perut, akhirnya saya minum obat itu lagi. Nah, setelah itu gatal-gatalnya itu seluruh tubuh gitu, Mbak. Kemudian terasa kebakar. Akhirnya ya sudah saya bawa ke rumah sakit. Oh begitu. Untuk nyeri perut karena menstruasinya Mbak sekarang apakah sudah sembuh? Alhamdulillah sudah lumayan. Sudah sembuh ya. Kemudian saat Mbak minum obat kemarin, apakah Mbak sudah melihat obatnya itu masih bagus atau sudah rusak atau mungkin sudah kadaluarsa? Enggak kok Ibu, jadi dia memang masih bagus, kemudian juga ED-nya masih lama. Oh begitu. Informasi yang diperoleh dituliskan dalam formulir secara lengkap. Analisis kausalitas efek samping obat dilakukan dengan menggunakan algoritma Naranjo dalam formulir sebagai berikut. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan efek samping yang terjadi karena suatu obat. Algoritma Naranjo berisi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya memiliki skor tertentu. Skor tersebut akan dihitung untuk menyimpulkan skala kemungkinan efek samping obat yang terjadi. Pertanyaan pertama, apakah ada laporan efek samping obat yang serupa? Untuk menjawab pertanyaan ini, petugas melakukan studi literatur dan laporan kasus terkait efek samping obat. Diperoleh informasi bahwa natrium diklofenak dapat menyebabkan efek samping reaksi pada kulit, seperti keluhan pada pasien. Sehingga jawaban pertanyaan 1 adalah ya. Pertanyaan kedua, apakah efek samping obat terjadi setelah pemberian obat yang dicurigai? Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pasien bahwa keluhan terjadi setelah minum obat natrium diklofenak, sehingga jawabannya adalah ya. Pertanyaan ketiga,
Apakah efek samping obat membaik setelah obat dihentikan atau obat antagonis khusus diberikan? Jawabannya tidak diketahui, karena pasien segera datang ke rumah sakit setelah terjadi efek samping dan tidak melakukan penghentian obat atau menerima antagonis khusus. Pertanyaan keempat, apakah efek samping obat terjadi berulang setelah obat diberikan kembali? Jawabannya adalah ya, karena pasien mengalami keluhan yang sama setelah minum obat tersebut di waktu yang lain. Pertanyaan kelima, apakah ada alternatif penyebab yang dapat menjelaskan kemungkinan terjadi efek samping obat? Jawabannya adalah tidak, karena pasien tidak mengkonsumsi obat selain natrium diklofenak dan pasien hanya memiliki riwayat alergi pada obat penisilin dan aspirin. Pertanyaan keenam, apakah efek samping muncul kembali ketika placebo diberikan? Jawabannya tidak diketahui karena hal tersebut tidak dilakukan. Pertanyaan ketujuh, apakah obat yang dicurigai terdeteksi di dalam darah atau cairan tubuh lainnya dengan konsentrasi yang toksik? Jawabannya tidak diketahui karena tidak dilakukan pengukuran kadar obat. Pertanyaan ke-8, apakah efek samping obat bertambah parah ketika dosis ditingkatkan atau bertambah ringan ketika obat diturunkan dosisnya? Jawabannya tidak diketahui, karena tidak ada perubahan dosis obat yang dikonsumsi pasien. Pertanyaan ke-9, apakah pasien pernah mengalami efek samping obat yang sama atau dengan obat yang mirip sebelumnya? Berdasarkan informasi pasien, jawabannya tidak. Pertanyaan ke-10, apakah efek samping obat dapat dikonfirmasi dengan bukti yang objektif? Jawabannya ya. Data objektif dapat berupa catatan perawatan atau catatan dokter terkait keluhan pasien, dalam hal ini ruam kulit. Setelah semua pertanyaan terjawab, dilakukan perhitungan skor. Skor yang diperoleh adalah 8. Sehingga kesimpulannya adalah probable, yang artinya keluhan efek samping obat pasien dimungkinkan karena penggunaan obat, dalam kasus ini natrium diklofenak. Kesimpulan disampaikan kepada dokter dan merumuskan rekomendasi untuk pengobatan pasien selanjutnya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Betul ini dengan Dr. Caida sebagai dokter penanggung jawab pasien atas nama Nona Nana yang dirawat di Bangsal Mawa? Iya benar, ada apa ya Mbak? Iya baik dok, perkenalkan saya apoteker Zizi yang melakukan monitoring efek samping obat kepada pasien tersebut. Hasil dari analisis efek samping obat dengan algoritma Naranjo, saya memperoleh hasil skornya itu 8. Yang artinya memang keluhan yang dirasakan oleh pasien dimungkinkan karena obat natrium diklofenak yang dikonsumsi pasien. Sehingga saya merekomendasikan untuk menghentikan sementara obat natrium diklofenaknya. Apabila pasien memerlukan analgetik atau anti nyeri, bisa diberikan golongan yang lainnya. Seperti itu dok. Kemudian untuk terapi yang sudah dokter berikan untuk pasien selama rawat inap, saya rekomendasikan untuk tetap dilanjutkan. Oh ya, baik. Terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya terapinya dilanjutkan saja. Baik dok, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Formulir pelaporan efek samping obat diisi dengan lengkap berdasarkan informasi yang telah diperoleh. Formulir tersebut sebagai pelaporan kepada tim Meso dan BPOM. Demikian video pelaksanaan monitoring efek samping obat di rumah sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.